Gua nemuin kasus paling goblok sepanjang sejarah sidang finansial. Ada orang gaji 8 juta, cicilan motor 4 juta, terus nangis karena nggak bisa bayar kos. Jago mau vonis, tapi palu gua gemetaran duluan denger cerita ini. Kasus hari ini datang dari salah satu surat pembaca yang masuk ke meja redaksi gua. Sebut aja namanya Raka. Usia 24 tahun, kerja di perusahaan logistik swasta di Tangerang. Fresh graduate 3 tahun lalu dan sekarang hidupnya kayak roller coaster. Tapi roller coaster yang cuman turun, nggak pernah naik. Raka ngirim cerita panjang lebar soal gimana hidupnya jadi kacau balau gara-gara satu keputusan finansial yang menurut dia cuma motor doang. Cuma motor doang. Lu denger tuh, setengah gajinya habis buat motor. Cuma motor doang. Gua aja yang cuman ayam jago bisa merinding denger ini. Jadi begini kronologinya. Raka mulai kerja 2 tahun lalu dengan gaji UMR Tangerang sekitar 4.500.000. Nggak gede, nggak kecil, standar anak muda yang baru ngerasain pegang duit sendiri. Tapi Raka punya mimpi. Dan mimpi Raka bukan tabungan darurat, bukan investasi, bukan dana pensiun. Mimpi Raka adalah Honda CBR 2010RR. Motor sport full fairing yang di iklannya kelihatan kayak bidadari turun dari langit. Padahal kalau udah di tangan lu, yang turun cuma saldo rekening. Gara-gara naik gaji jadi 8 juta di tahun kedua, Raka langsung geser limit kartu kreditnya, ambil kredit motor, dan Voila. Cicilan 4.200.000 per bulan selama 4 tahun. Lo hitung sendiri, 4.200.000 dikali 48 bulan, itu 201 juta rupiah lebih buat satu motor. 201 juta. Lo beli rumah kampung di kota kecil bisa dapat 2 kamar. Nah, disinilah jago mulai garuk-garuk tanah. Karena lo tahu nggak data dari Bank Indonesia tahun 2023 menyebutkan rasio cicilan terhadap penghasilan idealnya nggak boleh melebihi 30%. 30%, bro. Itu artinya dari 8 juta, Raka cuman boleh cicilan maksimal 2,4 juta. Tapi Raka cicil 4,2 juta. Itu berarti 52%, lebih dari setengah gaji, habis buat motor sebelum Raka makan sepiring nasi goreng. Angka ini bukan angka kecil, ini angka yang bikin financial planner di seluruh Indonesia langsung stroke ringan dengar cerita lo. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan pernah rilis data bahwa lebih dari 70% generasi muda Indonesia nggak punya tabungan darurat sama sekali, dan salah satu penyebab utamanya adalah komitmen finansial jangka panjang yang nggak realistis. Alias cicilan gede yang lu sendiri paksain. Raka bilang di suratnya, dan gua bacain ya, jago, gue tahu ini goblok. Tapi dulu gue mikirnya, motor ini gue butuhin buat kerja, biar nggak naik angkot, biar kelihatan oke di depan teman-teman kantor. Gue nggak nyangka bakal seberat ini. Nah, ini dia yang menarik dari kasus ini. Raka nggak bodoh. Raka nggak gaptek. Raka cuma kena jebakan psikologi yang namanya hedonic adaptation, atau dalam bahasa manusia biasa. Lo beli sesuatu yang bikin lo seneng, tapi sebulan kemudian lo udah nggak ngerasa seneng lagi, tapi cicilannya tetap jalan. Penelitian dari University of Michigan tahun 2016 ngebuktiin bahwa dampak emosional dari pembelian besar itu biasanya cuma bertahan 3-6 bulan. 6 bulan. Setelah itu, lo udah biasa aja naik motor sport lo, tapi otomatis 18% sisa gaji lo ketelen setiap bulan. Hedonic adaptation itu kayak pacar baru. Bulan pertama lo baper terus, bulan ketiga lo udah males bales chat. Terus Raka mulai ngerasain dampaknya. Bulan pertama after cicilan jalan, Raka masih bisa survive. Makan warteg, tidur di kos seharga 700.000,
transportasi udah pakai motor. Tapi bulan ketiga mulai goyah. Asuransi kesehatan yang harusnya dia bayar sendiri karena nggak ditanggung perusahaan. Nggak kebayar. Tagihan listrik kos nunggak. Uang jajan berkurang drastis. Raka mulai skipping meals. Dan bukan yang intermittent fasting keren-kerenan, tapi skipping meals karena literally nggak ada duit buat makan. Di bulan kelima, Raka harus minjem uang ke temen buat bayar kos. Lo denger nggak? Minjem uang buat bayar kos. Sementara di parkiran kosnya, motor sport 40-an juta berjejer kayak patung Golden Statue yang nggak ada gunanya. Dan ini yang bikin kasus ini makin kompleks. Raka juga nggak sendirian. Sebenarnya fenomena ini udah jadi epidemi tersembunyi di kalangan anak muda Indonesia. Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI menunjukkan penjualan motor sport di segmen 120 Virtuose ke atas naik 12% di tahun 2023 dan mayoritas pembelinya adalah karyawan berusia 20 hingga 30 tahun. Artinya ribuan raka-raka lain di luar sana juga lagi keringetan ngurusin cicilan motor sambil lapar. Bank Indonesia juga catat bahwa tingkat kredit macet atau NPL di sektor consumer financing naik ke 4,4% di Q3 2024. Angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Lu pikir itu karena orang gagal bayar KPR apartemen mewah? Enggak. Itu karena orang kayak Raka yang ambil cicilan motor gede tapi nggak punya buffer duit sama sekali. Raka juga cerita satu hal yang bikin gue sebagai hakim. Pengadilan finansial ini ngangkat palu tinggi-tinggi. Dia bilang, jago, yang paling menyakitkan itu bukan lapar. Tapi lihat temen kantor makan siang enak sementara gue cuma bisa minum air putih. Nah, ini dia yang namanya lifestyle inflation. Atau dalam istilah kekinian, gaya hidup naik tapi gaji nggak ngejar. Lo tahu ada istilah keeping up with the Joneses dari psikologi finansial? Itu adalah kecenderungan manusia untuk meniru pengeluaran tetangganya supaya merasa setara. Di era digital, Joneses, lu bukan cuma tetangga. Itu semua orang di Instagram, TikTok, dan grup WhatsApp kantor yang pamer motor baru, pakaian baru, dan hidup yang kelihatan estetik. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa exposure terhadap gaya hidup orang lain di media sosial itu langsung nge-trigger spending behavior. Lo beli bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Dan Raka, dengan jujur banget, nulis satu kalimat yang menurut gua harus dicetak, dipinggil, dan ditempel di dinding kamar mandi setiap anak muda di Indonesia. Dia nulis, gue beli motor ini bukan karena gue butuh. Gue beli karena gue takut temen gue nggak respect gue. Lu perhatiin kalimat itu. Bukan karena butuh, tapi karena takut nggak dihargai. Ini bukan soal motor lagi. Ini soal identitas. Ini soal rasa aman emosional yang lo tempelkan ke barang fisik. Dan itu, teman-teman, adalah resep paling cepat buat bangkrut secara finansial tanpa lu sadari. Oke, sekarang kita masuk ke sesi vonis. Raka, kalau lo nonton ini, gue sebagai jago hakim tunggal pengadilan finansial negara Republik ini, dengan berat hati tapi dengan data yang nggak bisa dibantah, menjatuhkan vonis sebagai berikut. Pertama, vonis atas cicilan. Cicilan 4.200.000 dari gaji 8 juta itu secara finansial setara dengan orang yang punya 2 kaki, tapi paksain pakai sepatu 4 nomor terlalu kecil. Lo nggak patah tulang hari ini, tapi lo lagi perlahan-lahan merusak struktur kaki lo sendiri. Jago vonis. Hukuman pertama, lo wajib refinancing cicilan itu ke tenor yang lebih panjang supaya beban bulanan turun ke bawah 30% dari penghasilan. Iya, artinya lu bayar lebih lama. Tapi setidaknya lu nggak mati kelaparan di tahun kedua. Kedua, vonis atas ketiadaan dana darurat. Lu nggak punya tabungan. 0.
Kosong. Lo hidup dari gaji ke gaji, atau lebih tepatnya dari cicilan ke cicilan. Gue sebagai jago vonis, lo wajib mulai sisihkan minimal 10% dari sisa gaji lo, berapapun itu, ke rekening yang nggak bisa lo pegang seenaknya. Bahkan kalau itu cuma 800.000. 800.000 dikali 12 bulan itu 9,5 juta. Itu udah cukup buat survive 2 bulan kalau lu tiba-tiba di PHK atau motor lu mogok dan harus servis gede. Ketiga, dan ini vonis paling berat, lu wajib jujur ke diri sendiri soal kenapa lu beli motor itu. Bukan karena lu butuh, tapi karena lu takut. Dan ketakutan itu harus lo hadapi sekarang, bukan nanti. Karena kalau enggak, lo bakal terus beli barang-barang yang lo enggak butuh. Pakai duit yang lo enggak punya buat impress orang yang enggak peduli sama lo. Nah, buat lo semua yang nonton dan ngerasa kayak, ya kayaknya gua juga deh. Tenang, lo enggak sendirian. Kasus kayak Raka ini mungkin terdengar ekstrem, tapi variannya ada di mana-mana. Cicilan motor yang kegedean, cicilan HP yang 14 bulan, cicilan TV layar lebar yang cuman lo nonton seminggu sekali. Semua itu masuk kategori yang sama. Lo nggak mampu, tapi lo paksain, terus lo nangis pelan-pelan di pojokan kamar kos sambil ngeliatin plat nomor motor lo yang nangkring di parkiran. Dan yang paling ironis dari semua ini, Raka nulis di akhir suratnya, "Jago, sebenarnya gue tahu ini salah dari awal, tapi gue nggak tahu harus minta saran ke siapa." Ini dia kenapa gue bikin channel ini, karena di negara kita, literasi keuangan itu diajarinnya terlambat. Lo diajarin matematika, IPA, bahasa Inggris, tapi nggak ada satu pelajaran pun yang ngajarin lo gimana caranya nggak bodoh pakai duit sendiri. Menurut OECD, Indonesia masuk di peringkat ke-37 dari 70 negara dalam Financial Literacy Index. Itu artinya di belakang negara-negara yang PDB-nya bahkan lebih kecil dari kita. Kita kaya sumber daya, tapi miskin ilmu manage duit sendiri. Terakhir, gua mau ngomong langsung ke Raka. Bro, lo udah langkah pertama yang paling susah. Lo akui kesalahan. Sekarang langkah kedua, action. Refinancing. Budgeting. Dan kalau perlu, jual motor itu. Gua tahu itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan bangkrut di usia 24 karena motor yang temen lo udah lupa lo punya. Lo lebih dari lo punya motor, bro. Lo lebih dari penilaian orang. Dan duit lo harusnya loyal sama lo, bukan selingkuh sama dealer motor. Kalau lo punya cerita kayak Raka, atau bahkan lebih parah, kirim ke gua. Lo bisa tulis di kolom komentar atau DM Instagram selingkuh duit. Gua baca semua, dan kalau kasus lo menarik, Jago bakal sidang di episode berikutnya. Karena di pengadilan ini nggak ada yang namanya hukuman mati. Yang ada cuman vonis sadar diri, biar lu nggak terus jadi korban selingkuh duit. Karena yang namanya selingkuh itu dosa, apalagi sama duit. Sampai ketemu di kasus berikutnya. Jago out.